Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five on Chemistry. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menentukan nilai tetapan kesetimbangan Kc berdasarkan data nilai Kc dari reaksi lain yang berkaitan. Berkaitan di sini artinya reaksinya itu mirip-mirip lah. Nanti di contoh saya pertegas lagi seperti apa maksudnya ya. Nah, ini masih bagian dari kesetimbangan kimia ya, karena di sebelumnya tuh saya juga bahas di video-video sebelumnya ada bagaimana cara menghitung nilai Kc, nilai Kp, serta bagaimana hubungan Kc dan Kp. Jadi boleh ke situ lagi ya nanti untuk mereview ya. Nah, untuk materi yang satu ini saya kasih sedikit ya seperti seperti rangkuman. Terus juga nanti akan ada latihan contoh dan latihan soal yang tentunya kita akan bahas bersama-sama. Jadi pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, kita masuk ke ini ya, intinya ya pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk menentukan nilai Kc berdasarkan nilai Kc dari reaksi lain yang berkaitan itu, saya di sini buat 4 hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, yang pertama, jika reaksi kesetimbangan dibalik di sini artinya reaktan jadi produk atau produk jadi reaktan itu dibalik ya. Jadi ada juga yang bilang diputar. Ya intinya gitu. Yang reaktan jadi produk jadi reaktan. Nah, maka harga Kc yang baru katanya juga dibalik atau merupakan 1/seper dari Kc sebelumnya. Oke, ini agak ribet kalimatnya ya, tapi nanti kalau dari contoh ini mudah sekali kok. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau reaksi kesetimbangan itu koefisiennya ya, dan ini koefisiennya dibagi faktor n ya, maka harga Kc baru akar pangkat n dari Kc reaksi tersebut ya. Kalau dia dibagi 2 berarti akar pangkat 2 atau akar dari Kc sebelumnya. Kalau koefisiennya dibagi 3 ya berarti akar pangkat 3 dari Kc sebelum sebelum dibagi 3 ya, dari yang awalnya. Yang ketiga, bagaimana kalau koefisiennya dikali faktor n? Ya, kalau dikali itu nanti menjadi pangkat. Kc yang baru itu adalah pangkat ya, sesuai dengan faktor n tadi. Kalau koefisiennya dikali 2 ya pangkat 2 kuadrat. Koefisiennya 3 ya pangkat 3 dan seterusnya. Yang keempat, harga Kc suatu reaksi total itu sama dengan hasil kali Kc dari reaksi-reaksi yang digabungkan. Nah, ini agak sedikit complicated ya. Tapi kalau udah ada contohnya pasti lebih mudah kok. Oke, ini contohnya ya. Ini yang satu saya sesuaikan dengan poin 1 ya. Nah, di sini ada reaksi kesetimbangan A setimbang B, Kc-nya 4. Nah, berapakah harga Kc untuk reaksi kesetimbangan B setimbang A? Nah, kalau diperhatikan ini sebelum, ini sesudah ya, atau yang ditanyakan. Nah, sebelum ini kan kelihatan bahwa ini reaksinya cuma dibalik ya. Koefisien jadi reaktan, reaktan jadi koefisien. Nah, tadi apa katanya? Jika reaksi dibalik, maka Kc-nya juga dibalik. Dibalik itu artinya seper ya, Kc itu seper. Jadi ini adalah seper dari Kc yang pertama, yaitu 1/4. Oke. Nah, mudah ya. Oke, yang kedua, ini reaksi kesetimbangan saya buat sama ya, ada Kc-nya juga 4. Nah, berapa nilai Kc untuk reaksi setengah A setimbang setengah B? Kalau kita perhatikan reaksi yang baru ini adalah koefisiennya dibagi 2 kan. Ini kan dari yang awal ya. Nah, katanya kalau dibagi faktor n, misalnya dibagi 2, maka Kc yang baru adalah akarnya dari Kc sebelumnya. Berarti di sini adalah akar 4. Di Kc yang baru itu nilainya 2. Nah, yang ketiga, A setimbang B, Kc-nya 4. Kalau 2A setimbang 2B, Kc-nya berapa? Nah, ini kan lihat ya, dikali 2 koefisiennya ya. Kalau koefisiennya dikali 2, ini faktor n-nya 2, maka Kc yang baru adalah pangkatnya dari Kc yang lama. Ini 4 kuadrat. 16. Udah ya? Nah, kalau 4 ini agak sedikit complicated ya, tapi bisa lah, mudah lah ya. Ini ada reaksi, misalnya ini reaksi 1, reaksi 2. Berapa harga Kc untuk reaksi yang ini? Jadi ada reaksi yang baru ya, tapi tetap ada hasil dari bolak-balikan dari ini ya, dari dua reaksi ini. Ini mirip seperti waktu kita belajar hukum Hess.
Nah, bagaimana caranya? Perhatikan ya, saya mulai dulu dengan menuliskan reaksi kesetimbangan yang ditanyakan. KC-nya berapa sih katanya gitu ya. Oke. Nah, kita kotak-katiklah kedua persamaan reaksi ini. Misalnya reaksi 1 ini kan 2AB-nya di kanan, 2AB-nya juga di kanan yang diminta kan. Berarti reaksi 1 saya buat tetap saja. Nah, bagaimana dengan ini reaksi 1 ya, reaksi 2 bagaimana? Ini kan ada A2B di kanan ya, satu koefisien 1, di kiri ini ada A2B koefisien juga 1, jadi koefisien udah sama. Nah, makanya yang tinggal adalah posisi ya, jadi reaksi kedua ini dibalik. Jadi sini A2B A2 tambah setengah B2. Nah, KC nya, nah kalau tadi dibalik katanya apa? Nah, jadi 1 per ya kan, jadi 1 per 2 diberes ya. Ini kalau kita coret-coret pasti akan dapat sesuai dengan di bawah ini ya, setengah B2 ini menjadi setengah ya. Habis semua tinggal turunkan A2B tambah setengah B2 setimbang 2AB. Nah, KC nya tadi sesuai dengan ini, hasil kali dari KC-KC yang digabungkan, KC reaksi-reaksi yang digabungkan maksudnya, setengah kali 8. Oke, mudah ya. Oke, kita coba untuk latihan soal. Nah, reaksi N2O4 setimbang NO2NO2 harga KC-nya 0,25 atau 1/4 pada suhu T derajat Celcius. Pada suhu yang sama tentukanlah harga KC reaksi ini. Ya, jadi sebenarnya kita tinggal lihat aja ya, diapain sih reaksi yang baru ini terhadap reaksi yang mula-mula tadi. Ini N2O4 setimbang 2NO2 ya. Ini KC-nya katanya. Nah, saya coba buat dulu nih. Masih ingat ya, KC-nya ini kan NO2 kuadrat per N2O4 ya. Kanan pangkat koef, kiri pangkat koef. Nah, ini katanya nilainya 1/4. Yang ditanyakan yang di A itu adalah 2NO2 setimbang N2O4. Nah, kan kalau diperhatikan reaksi awal dengan reaksi A itu kan cuma dibalik ya. Nah, KC-nya kalau KC yang baru ini kalau kita buat rumusnya kan berarti konsentrasi N2O4 per konsentrasi NO2 kuadrat. Nah, ini kan kalau kita perhatikan secara matematis, anggaplah ini KC1 ya. KC2 ini kan adalah 1 pernya KC1. Ya, 1 pernya dari ini kan adalah ya ini gitu ya. Jadi KC-nya pun menjadi 1 per 1/4 sama dengan 4. Nah, itu maksudnya ya. Kenapa sih tadi kesimpulan-kesimpulan tadi itu muncul ya gara-gara ini sebenarnya. Jadi bisa dibuat reaksinya sebenarnya, pembuktiannya bisa dibuat. Oke. Nah, bagaimana dengan B? Dia tanya NO2 setimbang setengah N2O4, KC-nya berapa gitu ya. Anggaplah KC3 ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kita ke A aja nih. A ini ke B ini kan berarti dibagi 2 koefisiennya ya. Kalau koefisien 2 tadi dibagi 2 tadi katanya apa? Ya diakarkan. Berarti akarkan saja KC2. Akar 4 sama dengan 2. Bisa ya? Nah, nomor 2 caranya juga sama ya. Ini ada reaksi NH3 setimbang setengah N2 tambah 3/2 H2, KC-nya sama dengan 5,2 10 pangkat min 5. Oke, lalu ditanya KC untuk N2H ini ya, N2 tambah 3H2 2NH3 ini KC-nya berapa? Oke. Nah, ya kita kotak-katik lagi kayak tadi. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kalau diperhatikan reaksi ini yang kedua ini yang ditanyakan ini itu mengalami 2 kali proses dari reaksi yang
pertama ya. Pertama dia diputar dulu lalu nanti dikali 2. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Saya dari sini ya, saya balik dulu. Jadi kalau setengah N2 tambah 3/2H2 NH3, ini KC nya sama dengan 1/, ya, karena dibalik. Oke, nah itu kalau dihitung tuh hasilnya 1,9 kali 10 pangkat 4 ya, tapi ini belum ditanya. Intanya kan ini nih, N2 tambah 3H2 setimbang 2NH3. Nah ini kan kalau dilihat dari sini ke sini, ini kan dikali 2 koefisiennya ya, berarti KC nya dikuadratin. Jadi 1,9 10 pangkat 4 kuadrat, ini sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 8. Inilah KC yang baru. Oke, soal berikutnya, cermati reaksi-reaksi berikut. Ada 2 reaksi ya. Berdasarkan reaksi tersebut, harga K untuk reaksi yang ini berapa gitu ya. Anggap nih reaksi 1, reaksi 2. Oke, ini yang ditanyakan. Ya, kotak-katik seperti tadi ya. 2x2 tambah y2. Oke, kita cek lagi ya. Nah, ini kita lihat kan reaksi 1 itu kita kali ini aja ya, kita kali 2 saja, karena di sini diminta 2x2y, di sini 1 koefisiennya. Jadi kita kali 2 yang reaksi 1. Saya buat di sini reaksi 1, 2x2y tambah, nah ini habis ya, setengahnya jadi 1 ya, setimbang ini jadi 2 ya. Nah kalau jadi 2 tadi harga K nya gimana? Kalau dikali 2 koefisiennya, maka K nya merupakan kuadrat ya, jadinya dari K yang pertama gitu ya. Jadi ini 2 kuadrat 4. Oke, reaksi kedua kita apain? Oke, jadi di sini kan ada x2y2 ya. Di sini ada x2y2 tapi di sini nggak ada, berarti x2y2 harus kita habiskan. Di sini ada 2 mol, koefisiennya 2. Di sini di sebelah kanan, di sini ada 1 mol, koefisiennya 1. Berarti yang kedua ini harus diputar terus kali 2. Nah, jadi dia diputar dikali 2 ya koefisiennya. Nah, ini jadi 2x2 tambah 2y2 ya. Nah, tadi kalau kita putar kan jadinya 1/4. Ya kan? Terus dikali 2 kan berarti kita harus kuadratin gitu ya. Jadi 1/4-nya kuadrat, 1/16. Oke, ini kalau kita cek ya, ini kan coret lalu y2 nya coret, ini habis tinggal 1. Nah 2x2y turun, 2x2 turun, y2 turun. Oke, pas. Maka K yang baru itu adalah 1/16 kali 4 atau 1/4 atau 0,25. Oke, ini yang terakhir. Ada 2 reaksi, anggap nih reaksi 1, reaksi 2. Ini reaksi yang ditanyakan, sama aja ya caranya kayak tadi. C plus D setimbang 2B, K-nya berapa? Oke, kita kotak-katik lagi yang di atas. Ya, lihatin aja yang jeli ya, tapi harus jeli ya. Misalnya yang kedua ini kan D-nya di kiri 1, ya, yang lainnya nggak ada D, berarti yang reaksi keduanya tetap C ya. Di sini KC-nya KC ya, tetap juga 8 ya. Lalu yang kedua, oke, yang kedua diapain nih ya? Reaksi ini tadi reaksi 1 ya, reaksi kedua beres ya. Reaksi 1 karena kita butuh C di sebelah kiri, sementara di sini adanya sebelah kanan 1, jadi harus dicoret 2. Dan kita juga butuh B di kanan sebanyak 2, berarti reaksi yang ini diputar kali 2. Jadi di sini 2C ya. Ini hasil putarannya ya. Hasil dibalik lah. 2B. Nah, KC-nya
kan 4 kita putar jadi 1/4, ya kan, lalu kita kuadratin kali 2 kan, jadi 1/16. Maka KC yang baru kita coba buktiin dulu ya. Ini kan 2A bisa coret ya, 2C dengan C ini coret, sisa C, jadi C di 2B. KC nya ini adalah perkalian dari nih, sama dengan 1/2 ya, atau 0,5. Oke adik-adik, begitulah cara menentukan KC dari suatu KC lain yang reaksinya itu berkaitan, bersesuaian atau mirip lah ya, cuma paling beda dibalik atau dibagi koefisiennya atau dikali koefisiennya ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah variasi soal kalian dalam mempelajari kesetimbangan kimia yang kita tahu banyak sekali variasi soal yang bisa ditanyakan ya. Mudah-mudahan makin membantu kalian menjadi lebih baik lagi di materi ini. Oke, maaf kalau ada salah-salah kekurangan. Buat kalian yang baru perdana main ke channel ini, pastikan klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat update terus video-video terbaru di channel Vibe and Chemistry. Oke, sampai jumpa, bye bye.